Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Kandang Bahari, channel yang memberikan informasi seputar peternakan. Baik teman-teman peternak dimanapun berada, dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi tentang bagaimana cara penyuntikan vitamin pada domba. Pada hari ini di Kandang Bahari kami akan melakukan penyuntikan vitamin ya teman-teman. Vitamin yang akan kita suntikan itu yaitu vitamin B kompleks seperti ini. Nah, vitamin B kompleks ini juga banyak pabrikan yang memproduksinya ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa beli di toko ternak. Mungkin setiap toko ternak itu beda-beda vitamin B kompleksnya. Nah, ini tentunya vitamin B kompleks yang untuk diinjeksi. Kemudian sebelum kita berikan ke domba atau kita suntikan ke domba, di sini yang perlu kita perhatikan yaitu pertama tanggal expirednya ya teman-teman. Pastikan vitamin yang akan kita suntikan itu belum sampai tanggal expirednya. Apabila sudah sampai tanggal expirednya, ya sebaiknya jangan digunakan atau disuntikan ke domba kita ya teman-teman. Nanti tentu kita tidak menginginkan ada hal-hal buruk terjadi pada domba kita. Kemudian di Kandang Bahari untuk pemberian vitamin B kompleks ini sudah terjadwal ya teman-teman. Untuk peternakan breeding itu biasanya kami berikan pada domba betina yang pasca melahirkan. Kemudian pada domba betina yang darah yang siap untuk dikawinkan. Nah, itu sebelum kita masukkan ke kandang kawin, biasanya itu kami suntik dengan vitamin B kompleks yang bertujuan agar stamina domba tersebut baik ya teman-teman. Kemudian biasanya vitamin B kompleks ini juga kita berikan untuk domba-domba yang setelah sembuh dari sakit. Kemudian juga kita berikan pada domba-domba jantan cetak ya teman-teman. Nah, untuk domba-domba jantan cetak ini kita lihat situasi dan kondisinya. Terkadang ada yang kita berikan setiap bulan dan ada juga yang kita berikan 1 kali dalam 3 bulan. Kemudian untuk peternakan fattening, vitamin B kompleks ini juga sangat penting ya teman-teman. Biasanya itu kami di peternakan fattening kami berikan di awal bibit baru masuk. Setelah bibit itu dicukur, kemudian diberikan obat cacing. Nah, setelah itu kita langsung akan berikan suntikan vitamin B kompleks. Atau juga nanti kita berikan vitamin-vitamin yang lainnya. Nah, tentunya itu setiap kandang berbeda-beda ya teman-teman. Vitaminnya apa-apa saja yang akan diberikan ke bibit-bibit yang akan digemukkan tersebut. Untuk pemberian vitamin B kompleks ini, dosisnya nanti teman-teman bisa lihat di leafletnya ya teman-teman. Dia berbentuk lembaran. Nah, seperti ini. Dia biasa itu ada di dalam kotak vitamin B kompleks ini. Nah, di situ nanti teman-teman bisa lihat dosisnya untuk domba ya teman-teman. Biasanya itu tergantung dari bobot domba itu sendiri. Baik teman-teman, sebelum kita aplikasikan ke dombanya, kami akan memberitahu tentang cara penarikan obatnya ya teman-teman. Seharusnya ini memang menggunakan sarung tangan karet ya teman-teman. Cuman dikarenakan saya ini akan menghandle kambing itu sendiri tanpa bantuan orang lain, maka di sini saya tidak menggunakan sarung tangan. Karena kalau saya menggunakan sarung tangan ya percuma saja. Ini tangan saya juga akan megang bulu domba tersebut sehingga terkontaminasi juga. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Ini sepet jarumnya ini jarum bekas tapi yang sudah disterilkan dengan alkohol ya teman-teman. Ini sudah steril, sudah dibersihkan. Nah, ini jarum bekas ini hanya kita gunakan untuk penarikan obat dari botol ini. Ini kita
suntikan di sini teman-teman, kita masukkan di tutupnya. Kita ambil obatnya, kita tarik sebanyak 2 mili ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini perlu diperhatikan dalam penarikan obat sebaiknya dilebihkan dari takaran yang akan kita berikan ya, karena nanti akan kita buang sedikit untuk membuang udaranya. Jadi dalam pengambilan obat ini jangan kita lebihkan, kemudian obat tersebut untuk membuang udaranya kita sorong kembali masuk ke dalam botol. Nanti itu akan membuat obat yang di dalam botol ini terkontaminasi ya teman-teman. Jadi kita lebihkan sedikit, ini sudah 2 mili lebih. Ini kita keluarkan jarumnya seperti ini ya, kemudian kita tarik seperti ini. Nah, biarkan udaranya masuk, baru kita keluarkan udaranya. Nah, biarkan obatnya keluar sedikit. Nah, seperti ini ya, nampak teman-teman. Nah, ini sudah 2 mili ya ukurannya. Baru kemudian kita ganti jarumnya dengan jarum yang baru. Kita buka. Ini ya teman-teman, ini kita menggunakan jarum ukuran 23G. Ini kita pasangkan. Ini, bila kita buka tutupnya, kita buangkan udaranya sedikit lagi ya teman-teman, agar jarum ini penuh terisi dengan vitamin ini. Ya, kemudian kita pasangkan pengamannya teman-teman. Nah, jika teman-teman menggunakan jarum yang panjang, ini sangat berguna teman-temannya. Kita pasangkan sebagai pembatas agar jarum ini nanti tidak sampai mengenai tulang. Kita pasangkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini spet ini sudah ready untuk diaplikasikan ke dombanya. Mari teman-teman, langsung saja kita menuju kandang. Kita suntikan ke dombanya ya teman-teman. Baik teman-teman, kita akan aplikasikan ke dombanya. Jadi dalam penyuntikan ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan ya teman-teman. Yang pertama itu dia harus jauh dari saraf-saraf, kemudian jauh dari pembuluh darah besar, dan kemudian jauh dari tulang, yaitu jangan sampai kena tulang. Nah, kemudian untuk vitamin B kompleks ini kita akan melakukan penyuntikan intramuskular, yaitu penyuntikan tembus daging atau tembus otot ya teman-teman. Nah di sini untuk penyuntikan intramuskular ini ada 3 titik. Yang pertama yaitu di pangkal leher, kemudian di bawah pinggul, dan di paha bagian belakang ya teman-teman. Nah di sini kami akan berikan contoh penyuntikan yang di paha belakang ya teman-teman. Kita ambil dombanya. Nah teman-teman, kita handle seperti ini ya, seperti biasa. Kaki bagian depan dombanya kita tahan dengan kaki kita, dan kita pegang pahanya agar lebih terkontrol pergerakan dombanya. Kemudian ini di paha bagian belakang ya teman-teman, penyuntikan harus cepat kita lakukan. Kemudian di penyuntikan ini yang paling penting, tapak tangan kita bagian bawah ini ditahankan ke badan dombanya teman-teman. Ini maksudnya agar kalau dombanya berontak, jarum ini yang sudah masuk terkontrol ya teman-teman, seperti ini ya. Nah setelah disuntik jangan lupa
Ini teman-temannya goyang-goyangkan seperti ini agar vitaminnya cepat menyebar. Sudah selesai ya teman-teman. Jadi dalam penyuntikan vitamin ini yang paling penting cara handle-nya ya teman-teman. Handle-nya itu harus benar-benar tepat sehingga ketika jarum ini kita masukkan, kalau dombanya pun berontak dia tetap bisa kita tahan. Mungkin demikian saja informasi yang dapat kami berikan dalam kesempatan ini ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Oke teman-teman, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.